Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu bersukacita hari ini kita bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 400, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih yang akan saya baca dari kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya 37 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita diingatkan melalui hukum kasih ini, sadar betul bahwa kita ternyata dalam perjalanan ini belum mampu untuk melakukan dengan sempurna karena keterbatasan kita. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sesali dosa dan kesalahan kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Penyesalan kita nyanyikan dengan Kidung Jemaat 27, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi
sebagaimana adanya kita, ternyata kita terbatas, kita sering melakukan dosa dan kesalahan kita. Tetapi bagi siapa yang mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menerima berita kasih, berita anugerah yang akan kita dengarkan dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berita anugerah yang kita dengarkan dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita dengarkan dari kitab Yakobus pasal 2. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 yang demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru ini kita terima dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha besar. Kita nyanyikan dengan kidung Jemaat 46. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan bait yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini, dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha murah, yang senantiasa memberkati kami, perjalanan kami dari hari ke hari sampai saat ini. Kami telah dihantar Tuhan dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini. Kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa pemeliharaan-Mu kami pun hidup ini tanpa arti. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini meskipun kami masih mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing karena wabah COVID-19 ini, namun Tuhan, kami mohon Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah di tempat gereja ini yang nanti akan dimulai pada bulan September. Namun itu semua Tuhan, Engkau sendirilah yang akan menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh beribadah dengan rasa aman dan nyaman, karena kami sadar dan kami mengakui akan segala keterbatasan kami. Kadang kami juga merasa takut. Namun itu semua Tuhan, karena Engkau yang maha kuasa, Engkau yang akan menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jikalau Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan ini menjadi normal, dengan keyakinan kami kepada-Mu Tuhan, kami menyerahkan Bapak COVID-19 ini di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang di surga, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan, seperti Bapak Ibu Teguh Wiono, seperti Ibu Nur Minabangun, seperti Bapak Susanto, seperti Ibu Sutarto, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, dan juga istri kami Tuhan yang masih menjalani perawatan setelah operasi katarak, dan nanti akan dilanjutkan untuk operasi retinanya. Tuhan, jikalau Tuhan berkenan memproses itu semua sehingga menjadi pulih kembali, dan akhirnya kami dapat mengalami akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang di surga, karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan, baik melalui para dokter, perawat, obat yang diberikan, itu semua menjadi sarana Engkau berkarya
untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Demikian juga yang usia lanjut, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan seluruh warga jemaat Tuhan, khususnya GKJ Rembang dan pepantan-pepantan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini hanya bersama dengan Tuhan. Gerejamu juga telah merencanakan adanya kegiatan visitasi dari Klasis Blora Bojonegoro yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam percakapan kami. Demikian juga kunjungan dari visitator sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 nanti, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati kami dalam percakapan, khususnya untuk persiapan kami hamba-Mu yang akan memasuki masa emeritus. Oh Tuhan yang di surga, dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini, pemerintahan bangsa dan negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajarannya sampai di pemerintahan di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua, agar kami dapat hidup dalam kebersamaan, saling tolong-menolong untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan para dokter, perawat, dan semua para medis. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan menolong saudara-saudara kami ini. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat dan pertolongan bagi kami. Dan jikalau saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan mengurapi kami semua, agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik, sehingga menjadi dasar kami untuk menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 16, nanti akan saya baca dari ayat 13 sampai dengan ayat 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20 yang demikian. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut
tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia kita sampai hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kita masih beribadah meskipun sampai hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kita tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa. Tentu semua sehat. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang sudah kita dengarkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20, memang judul dalam perikop itu adalah pengakuan Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengakuan ini mestinya mewujud dalam tindakan. Jadi tidak hanya mengaku, tetapi bagaimana kita juga bisa melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita orang Jawa ya tentu yang ada di Pulau Jawa ini, ada masyarakat Jawa punya ungkapan yang bunyinya begini, Gusti menika tan kena kinaya ngopo. Terus Gusti menika tan kena kinaya ngopo. Ini merupakan ungkapan yang tidak lagi asing bagi kita. Ungkapan ini juga seringkali dipakai untuk mengingatkan orang atau masyarakat Jawa tentang bagaimana hakikat Tuhan yang tidak dapat direka-reka oleh alam pikir atau pola pikir manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Sadar betul bahwa kita ini terbatas, tidak mampu kita mereka-reka Gusti. Betapapun demikian, kerinduan masyarakat Jawa untuk mencari, memaknai, dan bahkan membuktikan keberadaan Tuhan itu tetap diberikan ruang. Karena hal tersebut ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk bagaimana memudahkan pemahaman, sekaligus membantunya untuk bagaimana merumuskan bentuk-bentuk keimanannya. Namun sayangnya Bapak Ibu, dalam kenyataannya tidak sedikit memang di tengah masyarakat kita, tidak sedikit orang atau kelompok orang yang sering juga memutlakkan penemuan dan pemaknaannya tentang Tuhan sebagai yang paling benar. Terlebih jika hal tersebut didasarkan pada pengetahuannya tentang Tuhan yang diambilnya barangkali dari agama-agama semitis yang barangkali justru hadir kemudian. Akibatnya memang kita tidak saling menghargai. Penemuan, pengakuan tentang Tuhan yang ada justru bagaimana kita saling menghakimi dan bahkan saling memaksakan
bahwa penemuan serta pengakuannya tentang Tuhan itu pada yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka keharmonisan yang merupakan jiwa masyarakat Jawa atau bahkan Indonesia menjadi cedera, bahkan tidak bisa tentram karena saling mempertahankan tentang pengakuannya itu. Kita dibantu dari Injil Matius ini, tadi pengakuan Petrus. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20 ini memang kisah tentang pengakuan Petrus tidak hanya ditemukan dalam Injil Matius sebenarnya, tetapi juga dalam Injil Markus, Injil Lukas. Nah, 3 Injil ini disebut dengan Injil sinoptis. Betapapun demikian, gelar Yesus yang dicatat itu di dalam Injil sinoptis atau penginjil sinoptis itu berbeda. Matius itu mencatat engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini pengakuan Petrus seperti itu. Tapi di dalam Injil Markus misalnya, engkau adalah Mesias. Sedangkan Lukas, Mesias yang dari Allah. Tentu ini tidak menjadi soal Bapak Ibu. Penyebutan yang berbeda tersebut memang juga bisa dimaklumi karena Injil-Injil tersebut memiliki setting yang berbeda masing-masing. Tetapi yang menarik dari kisah ini adalah apapun gelar yang disebutkan oleh Petrus kepadanya, termasuk jika hal tersebut sama sekali tidak bersinggungan dengan kemesiasannya, seperti terlihat dari pernyataan orang banyak tadi tentang Yesus misalnya. Hal itu terlihat tidak mengganggu Yesus. Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari nabi-nabi itu. Itu tidak mengganggu Yesus sama sekali. Hanya saja setelah pernyataan Petrus, Yesus terlihat memberikan respon secara khusus dengan menyatakan, Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini respon Yesus. Respon yang seperti itu disampaikan Yesus bukan pertama-tama karena Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi lebih karena dasar Petrus untuk menyatakan bukan karena kata orang lain. Ini yang penting. Nah, kalau kita bisa mengatakan seperti itu bukan karena dari bapak kita, dipengaruhi oleh bapak kita atau ibu kita, atau pacar kita misalnya, atau suami kita. Ternyata Petrus tidak dipengaruhi oleh teman-temannya, dia mengatakan seperti itu. Ini yang menarik. Jadi Petrus menyatakannya karena tidak kata orang, bukan karena ikut-ikutan ada suara yang mayoritas, tetapi karena Bapa yang menyatakan itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atas kenyataan itu jugalah maka kepada Petrus ini diberikan kehormatan untuk menjadi prototipe bagi umat Tuhan yang lain, atau prototipe. Prototipe itu maksudnya ya menjadi contoh bagi kita semua, terutama dalam hal pengakuan iman yang sangat otentik itu, bukan dari kata orang lain.
yang tidak dipengaruhi oleh suasana eksternal misalnya. Baik itu yang berhubungan dengan situasi politik misalnya. Memang disimbolkan dengan penyebutan Kaisarea Filipi yang dijadikan latar belakang kisah ini, maupun yang berhubungan dengan situasi sosial pada zaman itu, yang digambarkan dengan pengakuan orang banyak atau pengakuan mayoritas. Itu juga tidak jauh berbeda dengan kita bangsa Indonesia ini. Lebih menarik lagi, hanya Petrus yang merespon pertanyaan Tuhan Yesus ini. Padahal pada waktu itu ada juga murid-murid yang lain. Ternyata murid-murid yang lain diam saja. Apakah karena murid-murid yang lain belum mampu memahami siapa sebenarnya Yesus ini? Apakah karena mereka takut mengatakan salah misalnya? Apakah karena mereka tidak spontan seperti Petrus misalnya? Memang tidak ada keterangan yang detail tentang alasan diamnya para murid itu. Yang kita tahu adalah bahwa setelah Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa baginya Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Tuhan Yesus segera meresponnya dengan mengatakan, berbahagialah engkau, Petrus, Simon bin Yunus. Luar biasa. Kalau yang kedua, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan yang ketiga, dikatakan, kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Ini sebuah respon yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Maka dalam respon ini terlihat bahwa Yesus sangat berkenan akan jawaban Petrus, dan Yesus memberi tanggung jawab yang istimewa kepada Petrus. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Padahal jika kita memperhatikan perikop selanjutnya, sekalipun Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias, tetapi pemaknaannya akan Mesias itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi konsep Yesus itu sendiri. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia harus menderita sengsara dan wafat misalnya, Petrus segera menarik Yesus dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ini berarti ada konsep yang berbeda. Tentu hanya Yesus yang tahu alasan dari responnya yang luar biasa itu. Namun jika kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus setelah Yesus menyatakan bahwa Petrus berbahagia, rasanya kita juga mendapati bahwa salah satu alasan Tuhan Yesus adalah karena Petrus menyatakan pengakuan imannya tentang Yesus itu bukan karena kata orang, bukan karena terpengaruh suara mayoritas, melainkan karena Petrus mau mendengar suara Bapa itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Tuhan Yesus yang berbunyi, bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap sikap Petrus
yang mendasarkan pengakuan imannya karena mendengar suara Bapa itu. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai prototipe kehidupan jemaat. Harapannya jemaat yang lain pun bisa memiliki iman yang seperti itu. Iman yang otentik, yang didasarkan pada kepekaannya memahami apa kehendak Tuhan. Dan bukan sekedar ikut-ikutan orang. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Tuhan Yesus, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Hanya saja, juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa apapun bentuk pengakuan imannya, seharusnya hal tersebut juga dapat dilihat juga dalam perilaku. Bukan sekedar ucapan. Nah, hal inilah yang sebenarnya diingatkan oleh Rasul Paulus. Sering mengingatkan kepada jemaat, khususnya di jemaat di Roma, dengan surat. Awalnya memang Rasul Paulus ini menjelaskan tentang pemahaman imannya kepada jemaat Roma yang dibingkai dalam pernyataan yang berbunyi, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya." Itu surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma. Roma 11 ayat 36. Setelah itu Rasul Paulus juga melanjutkan tulisannya dengan memberi penjelasan tentang hal yang konkret yang mesti diperlihatkan oleh orang yang memiliki pengakuan seperti itu. Pengakuan itu mesti mewujud dalam tindakan. Adapun hal-hal konkret yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah yang sejati. Ini di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Lalu yang kedua menunjukkan pembaharuan budi, yaitu menyelaraskan seluruh kehidupannya kepada kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu baik, berkenan dan sempurna. Nah, menyelaraskan inilah Bapak Ibu yang kadang-kadang yang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kita memang punya iman seperti Petrus, tapi bagaimana menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan ini? Ya, contoh seperti Petrus, pengakuannya seperti itu, pengakuan yang otentik seperti itu. Tetapi bagaimana pada saat Tuhan Yesus mengatakan akan menderita sengsara, ternyata juga tidak selaras. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga harus menempatkan dan menerima diri dengan tepat, serta dapat menguasai diri. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ini bisa rumongso. Artinya kita bisa rumongso ini bahwa kita bisa seperti ini itu karena karya dan berkat Tuhan. Jangan kita ojo rumongso. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara, dari dua kalimat ini berbeda. Bisa rumongso, di sisi lain ojo rumongso bisa. Artinya kita menyombongkan diri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita sendiri juga bisa dengan mudah untuk merumuskan formula pengakuan iman kepada Tuhan.
bahkan juga sering puji-pujian kita juga menunjukkan seperti itu. Bahkan doa kita, bahkan setiap minggu misalnya dengan pengakuan iman kita, iman rasuli. Tapi pengakuan yang seperti itu akan menjadi hambar kalau itu hanya kita ucapkan, tapi tidak kita lakukan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, sampai terakhir pengakuan kita. Tapi sering itu hanya menjadi ucapan formalitas. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pengakuan bagaimana dalam perjalanan hidup kita, tindakan kita untuk menjalani kehidupan itu, barangkali kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sulit, misalnya sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Apakah pengakuan kita yang otentik itu masih bekerja dalam hidup kita? Ini menjadi soal dalam hidup kita. Jadi pengakuan yang otentik itu harus juga mampu untuk kita lakukan. Kita menyerahkan. Karena kata iman ada dua unsur penting, mengiyakan dan berserah kepada Tuhan. Mengiyakan akan karya Tuhan, akan kuasa Tuhan itu penting dalam pengakuan kita. Akhirnya hidup kita hanya berserah dalam rencana dan kuasa Tuhan itu dalam hidup ini. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara, marilah dengan pengakuan Petrus sebagai prototipe bagi kita, tetapi benar-benar mampu juga untuk kita lakukan, kita wujud nyatakan dalam tindakan kita, dalam hidup kita, supaya hidup kita ini lebih mantap. Kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan. Kita harus benar-benar dengan pengakuan yang otentik, seperti pengakuan Petrus itu, ya tentu saja jikalau kita menghadapi situasi kondisi seperti ini, bagaimana kita mengiyakan akan karya Tuhan dan berserah dengan Tuhan, menyelaraskan hidup kita ini pada rencana dan karya Tuhan, agar kita hidup ini tetap hidup berdiri di dalam pengakuan kita yang otentik itu. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari perjalanan hidup kita, karena kita juga sering diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak mudah. Namun kita yakin bahwa cara berpikir kita, perasaan kita harus kita selaraskan di dalam rencana dan karya Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita mengambil waktu sejenak. Kita memasuki saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja seluruh dunia, marilah kita mempertebal iman pengakuan kepercayaan kita Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan sebagai dasar kita untuk kita bersama-sama mempersembahkan kepadanya. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 1 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan, kita iringi bersama. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama saja. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Perkenan kami Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkati, serta ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah terkumpul ini
kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akhiri bersama ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalan kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.